Kalau tahun 2026 nanti benar-benar jadi tahun yang penuh anomali, sejarah mungkin akan mencatatnya bukan sebagai tahun krisis, bukan juga sebagai tahun kejayaan, tapi sebagai tahun kebingungan massal. Ketika orang-orang yang merasa paling aman, justru mulai paling gelisah. Ketika brankas penuh emas tidak otomatis membuat tidur lebih nyenyak. Dan ketika aset yang selama ribuan tahun dianggap penyelamat, justru terasa seperti beban yang diam-diam mengikat kaki kita sendiri. Ini bukan cerita tentang emas yang tiba-tiba jadi tidak berharga, bukan juga tentang teori konspirasi murahan. Ini tentang sesuatu yang lebih halus dan lebih berbahaya, yaitu cara kita memaknai keamanan, cara kita membaca zaman, dan cara kita bereaksi ketika dunia berubah lebih cepat dari kemampuan kita untuk beradaptasi. Gue tahu, emas selalu punya tempat istimewa dalam pikiran kita. Dari zaman kerajaan sampai zaman digital, logam kuning ini dipuja karena satu hal sederhana. Dia langka, dia tahan lama, dan dia dipercaya. Bahkan ketika mata uang runtuh, ketika bank goyah, ketika pasar saham jungkir balik, orang-orang lari ke emas seperti anak kecil lari ke pelukan orang tuanya. Data sejarah panjang menunjukkan bagaimana emas sering naik ketika ketidakpastian meningkat. Krisis finansial global 2008, pandemi beberapa tahun lalu, ketegangan geopolitik yang memanas, semuanya mendorong permintaan emas melonjak. Secara logika dasar, itu masuk akal. Ketika sistem keuangan terasa rapuh, kita mencari sesuatu yang tidak bisa dicetak seenaknya. Tapi 2026 membawa satu pertanyaan yang lebih tidak nyaman. Bagaimana kalau masalahnya bukan lagi sekadar krisis moneter, tapi krisis likuiditas, krisis akses, krisis sistem yang membuat apapun yang tidak fleksibel justru menyulitkan kita untuk bertahan hidup sehari-hari. Emas itu stabil dalam nilai jangka panjang, iya, tapi stabil bukan berarti cair. Stabil bukan berarti praktis. Stabil bukan berarti bisa langsung dipakai bayar cicilan, bayar listrik, bayar sekolah, atau sekadar beli bahan pokok ketika distribusi terganggu. Lo mungkin merasa semakin banyak emas yang lo punya, semakin aman posisi lo. Secara psikologis itu wajar. Kita suka sesuatu yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita timbang. Rasanya konkret, rasanya nyata. Tapi dunia 2026 bergerak ke arah yang semakin digital, semakin cepat, semakin menuntut likuiditas instan. Transaksi makin banyak dilakukan tanpa uang tunai, regulasi makin ketat, pengawasan makin detail. Dalam kondisi seperti itu, emas fisik bisa berubah dari simbol keamanan menjadi simbol keterbatasan. Gua tidak bilang emas itu jelek. Gue juga tidak bilang lu harus jual semua dan pindah ke instrumen lain. Yang gue ajak adalah berpikir lebih luas. Karena anomali yang kita bicarakan bukan soal emasnya, tapi soal proporsi, soal ketergantungan, soal mentalitas asal punya emas pasti selamat. Itu yang berbahaya. Ketika terlalu banyak dana lo parkir dalam bentuk yang sulit dicairkan cepat tanpa potongan besar, lo sebenarnya sedang mengurangi ruang gerak lo sendiri. Bayangin situasi di mana harga emas melonjak tinggi karena ketidakpastian global. Secara teori, lo untung besar. Tapi di saat yang sama, biaya hidup naik lebih cepat, suku bunga tinggi, akses kredit diperketat, bisnis lesu, dan cash flow lo terganggu. Lo kaya di atas kertas, tapi miskin dalam arus kas. Lo punya aset bernilai besar, tapi tidak punya cukup likuiditas untuk menghadapi kebutuhan mendadak. Di titik itu, emas bukan lagi tameng, tapi batu besar yang harus lo pecah dulu sebelum bisa lo pakai. Secara historis, emas memang dianggap lindung nilai terhadap inflasi. Namun, inflasi modern bukan hanya soal harga barang naik. Inflasi sekarang bercampur dengan disrupsi teknologi, perubahan pola kerja, otomasi, kecerdasan buatan, dan pergeseran struktur ekonomi. Banyak pekerjaan hilang bukan karena krisis, tapi karena tidak relevan lagi. Dalam situasi seperti itu, ketahanan hidup bukan cuma soal menyimpan nilai, tapi soal menghasilkan nilai. Dan emas, sejujur-jujurnya tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak memberi dividen, tidak memberi bunga, tidak menciptakan arus kas. Dia diam, menunggu waktu. Kalian mungkin berpikir, justru karena dia diam dan tidak terpengaruh kinerja perusahaan atau pemerintah, dia aman. Iya, dalam konteks tertentu. Tapi keamanan tanpa fleksibilitas bisa jadi jebakan. Kalau sebagian besar kekayaan lo terkunci dalam bentuk yang tidak produktif, lo kehilangan peluang untuk beradaptasi. Ketika peluang investasi baru muncul, ketika bisnis butuh pivot cepat, ketika lo perlu upgrade skill atau pindah kota demi pekerjaan, aset yang sulit dicairkan cepat bisa memperlambat keputusan lo. Anomali 2026 yang gue maksud adalah benturan antara mentalitas lama dan realitas baru. Mentalitas lama berkata, kumpulkan emas sebanyak mungkin, simpan, tunggu badai, dan lo akan selamat. Realitas baru berkata, badai bukan lagi datang sesekali, tapi hampir permanen. Bentuknya berubah-ubah, dan yang bertahan bukan yang paling banyak menyimpan, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Dalam ekosistem yang terus berubah, kelincahan sering lebih berharga daripada kepemilikan. Gue sering lihat fenomena ini di sekitar kita. Ada orang yang begitu fokus menimbun emas sampai lupa membangun keterampilan. Ada yang begitu yakin harga akan terus naik sampai mengabaikan pentingnya dana darurat dalam bentuk tunai. Ada yang menaruh hampir semua tabungan di logam mulia karena takut pasar saham, takut bisnis, takut risiko. Ironisnya, ketakutan terhadap risiko membuat mereka mengambil risiko yang tidak terlihat, yaitu risiko kurang liquid.
Kita perlu jujur, emas bukan alat bayar sehari-hari. Dalam kondisi normal, lo harus menjualnya dulu untuk jadi uang tunai. Proses jual beli punya spread harga. Ada selisih antara harga beli dan harga jual. Kalau lo terpaksa jual di saat butuh cepat, lo mungkin tidak dapat harga terbaik. Jadi ketika proporsinya terlalu besar dalam portfolio lo, tekanan psikologisnya juga besar. Lo jadi terlalu sensitif dengan fluktuasi harga. Setiap turun sedikit, lo panik. Setiap naik, lo euforia. Padahal tujuan awal lo katanya untuk ketenangan. Di sisi lain, dunia kebijakan juga berubah. Pemerintah di banyak negara memperketat pelaporan transaksi besar, memperluas basis pajak, dan mendorong transparansi aset. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal realitas. Ketika sistem makin transparan dan terintegrasi, menyimpan kekayaan dalam bentuk fisik tidak otomatis berarti bebas dari pengaruh kebijakan. Lo tetap hidup dalam sistem yang sama, tetap bayar pajak, tetap terpengaruh regulasi. Jadi ilusi kemandirian total lewat emas seringkali dilebih-lebihkan. Lalu kenapa semakin banyak emas yang kamu punya, bisa semakin sulit kamu bertahan hidup? Jawabannya sederhana, tapi tidak nyaman. Karena lo bisa terjebak dalam rasa aman palsu. Rasa aman yang membuat lo berhenti belajar, berhenti berinovasi, berhenti membangun jaringan, berhenti menciptakan sumber penghasilan baru. Lo merasa sudah cukup karena brankas lo berat. Padahal dunia tidak peduli seberapa berat brankas lo. Dunia hanya peduli seberapa relevan lo hari ini. Analoginya begini, punya emas itu seperti punya perahu kokoh, bagus, kuat, tahan badai. Tapi kalau lo hanya fokus mempertebal lambung perahu dan lupa belajar membaca arah angin, lupa belajar navigasi, lupa memperhatikan peta, maka di lautan yang arusnya berubah-ubah, lo tetap bisa tersesat. Bahkan perahu paling kuat pun bisa terombang-ambing tanpa arah. Sementara perahu yang lebih kecil tapi nahkodanya adaptif justru bisa menemukan jalur baru. Gue melihat 2026 sebagai fase ujian kedewasaan finansial. Bukan lagi soal instrumen apa yang paling aman, tapi soal keseimbangan. Emas punya fungsi, dia bisa jadi lindung nilai, bisa jadi penyimpan kekayaan jangka panjang. Tapi ketika porsinya berlebihan, dia mulai menciptakan ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan dalam sistem apapun, baik tubuh, ekonomi, atau portofolio, hampir selalu menghasilkan masalah. Kita juga harus melihat sisi sosialnya. Ketika banyak orang berbondong-bondong membeli emas karena takut masa depan, itu mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap sistem. Ketika kepercayaan turun, aktivitas ekonomi melambat. Orang menahan belanja, menahan investasi produktif, memilih menyimpan. Dalam jangka pendek mungkin terasa aman. Dalam jangka panjang, ekonomi bisa kehilangan daya dorong. Dan ketika ekonomi melambat, peluang kerja menyusut, pendapatan stagnan, dan biaya hidup tetap naik. Di situ lingkaran setan terbentuk. Lu mungkin bertanya, jadi harus bagaimana? Jawabannya bukan ekstrim, bukan menjauhi emas sepenuhnya, bukan juga mengagungkannya secara membabi buta. Yang kita butuhkan adalah strategi yang menyadari bahwa ketahanan hidup modern terdiri dari beberapa pilar: likuiditas, produktivitas, adaptabilitas, dan diversifikasi. Emas bisa masuk dalam salah satu pilar, tapi dia bukan fondasi tunggal. Gue ingin lo melihat emas sebagai alat, bukan sebagai jimat. Alat punya fungsi spesifik dan batasan. Jimat memberi ilusi perlindungan tanpa usaha tambahan. Ketika lo memperlakukan emas sebagai jimat, lo cenderung berhenti mengevaluasi resiko lain. Ketika lo memperlakukannya sebagai alat, lo akan menempatkannya dalam konteks yang rasional. 2026 mungkin akan memperlihatkan kontras yang tajam. Ada orang yang punya aset besar tapi kesulitan arus kas. Ada yang asetnya tidak spektakuler tapi punya keterampilan tinggi dan jaringan luas, sehingga bisa tetap menghasilkan dalam situasi apapun. Di era perubahan cepat, kemampuan menghasilkan pendapatan sering lebih menentukan daripada sekedar menyimpan nilai. Kalian yang mendengar ini mungkin sedang menimbang keputusan, menambah emas lagi atau tidak. Gue tidak akan memberi angka pasti atau persentase saklek. Setiap kondisi berbeda. Tapi gue ajak lo untuk jujur pada diri sendiri. Kalau semua penghasilan tambahan langsung lo konversi ke emas, tanpa menyisakan ruang untuk investasi diri, pendidikan, bisnis, atau dana likuid, mungkin yang perlu lo perbaiki bukan jumlah emasnya, tapi pola pikirnya. Karena pada akhirnya, bertahan hidup bukan hanya soal apa yang lo miliki, tapi tentang apa yang bisa lo lakukan ketika situasi berubah. Emas tidak bisa menggantikan kreativitas lo. Emas tidak bisa menggantikan reputasi lo. Emas tidak bisa menggantikan kemampuan lo membaca peluang. Dia hanya menyimpan nilai yang sudah lo ciptakan sebelumnya. Kalau lo berhenti menciptakan nilai baru, cadangan itu lama-lama hanya akan jadi angka yang tergerus kebutuhan. Anomali 2026 mengingatkan kita bahwa dunia tidak hitam putih. Aset aman pun punya sisi resiko. Keputusan konservatif pun bisa membawa konsekuensi tak terduga.
Dan seringkali, yang membuat kita sulit bertahan bukan karena kita kekurangan sesuatu, tapi karena kita terlalu menumpuk satu hal dan mengabaikan yang lain. Jadi, mungkin pertanyaan sebenarnya bukan berapa banyak emas yang lo punya, tapi seberapa seimbang hidup finansial lo. Seberapa siap lo menghadapi perubahan. Seberapa fleksibel lo mengatur ulang strategi ketika realitas tidak sesuai ekspektasi. Di situ letak ketahanan yang sesungguhnya. Gue tahu topik ini sensitif. Banyak orang mengaitkan emas dengan rasa aman keluarga, dengan kerja keras bertahun-tahun, dengan mimpi masa tua yang tenang. Dan itu sah. Tapi justru karena nilainya besar, kita harus membicarakannya dengan kepala dingin. Jangan sampai niat melindungi masa depan malah tanpa sadar membatasi ruang gerak kita hari ini. Kalau ada satu hal yang bisa kita tarik dari semua ini, itu adalah pentingnya kesadaran. Kesadaran bahwa tidak ada instrumen yang sakti. Kesadaran bahwa zaman berubah lebih cepat daripada mitos finansial yang kita warisi. Kesadaran bahwa keamanan sejati lahir dari kombinasi antara aset yang bijak dan kemampuan yang relevan. Akhirnya, gue ingin lo melihat 2026 bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat. Pengingat untuk menata ulang strategi. Pengingat untuk tidak terjebak dalam rasa aman palsu. Pengingat bahwa emas bisa jadi sahabat, tapi bukan penyelamat tunggal. Yang menyelamatkan lo tetap keputusan lo, disiplin lo, dan keberanian lo untuk beradaptasi. Kalau narasi ini terasa menantang keyakinan lo, itu bagus. Diskusi yang sehat memang kadang tidak nyaman. Kita di sini bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk mencari kejelasan. Dan kejelasan sering datang setelah kita berani mempertanyakan asumsi sendiri. Semoga setelah mendengar ini, lo tidak langsung panik atau ekstrim, tapi justru lebih tenang, lebih rasional, lebih siap menata ulang portofolio dan pola pikir dengan keseimbangan yang matang. Karena bertahan hidup di era modern bukan tentang siapa yang paling banyak menimbun, tapi siapa yang paling siap bergerak. Kalau lo merasa perspektif ini membuka sudut pandang baru, jangan ragu untuk dukung channel ini dengan like, share ke teman atau keluarga yang juga lagi mikir soal masa depan finansial, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol kritis dan reflektif bareng. Kita belajar sama-sama, kita evaluasi sama-sama, dan kita tumbuh sama-sama. Karena pada akhirnya, yang bikin kita kuat bukan hanya apa yang kita simpan, tapi bagaimana kita berpikir.